Banjir merendam sejumlah rumah dan pertokoan di Jalan Raya Regensi Priuk, Kota Tangerang, Banten. Warga yang ingin beraktivitas terpaksa naik perahu karet petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang. Di wilayah Kota Tangerang, ada 10 titik banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga Kali Leduk meluap ke permukiman. Dari 7 pintu, hanya 3 pintu yang bisa dibuka sehingga aliran air di Kali Leduk terhambat. Saat ini, banjir di 2 kecamatan yakni di Cibodas dan Jatiuwung sudah surut mencapai 30 cm. Sementara di Alamanda, Kecamatan Priuk, ketinggian air masih 1 meter. Ada 260 kakak dari 1.160 jiwa terdampak banjir di 3 kecamatan. Warga berharap pemerintah terus menangani banjir. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Artis Nikita Mirzani menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Ibu 3 anak ini menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik kepada Dito Mahendra. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkap sejumlah unggahan Nikita Mirzani di media sosial yang dinilai menghina pengusaha muda tersebut. Di antaranya, Nikita Mirzani menyebut Dito Mahendra melakukan penganiayaan terhadap seorang security, namun tidak ditindak secara hukum. Takjub. Itu adalah kerugian 17.500.000 yang sempat kami pertanyakan. Ini benar atau salah ketik? Nah, itu yang kami tanyakan tadi. Yang lain-lain sudah jelas bahwa Nikita tidak ada niatan dan itu sudah direkam. Jadi jaksa secara gentle menyatakan membenarkan bahwa Niki hanya memposting, Niki hanya menghimbau. Itu jelas. Selama menunggu masa persidangan, Nikita ditahan di Rutan Kelas 2B Serang. Dalam sidang selanjutnya, hakim mengagendakan Nikita Mirzani untuk menyampaikan eksepsinya. Sakit hati menjadi pemicu Harapan Munte melakukan pembunuhan keji terhadap istrinya dengan mutilasi. Berbagai tuduhan keji juga dilayangkan pelaku untuk membenarkan perbuatannya. Ironisnya pemirsa, perbuatan tersebut dilakukan pelaku di hadapan anak angkatnya yang masih berusia 3 tahun. Selain kasus pembunuhan keji, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu pemirsa. Prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Padang, Sumatera Barat digerebek. 3 muncikari dan 3 perempuan di mana 1 masih remaja ditangkap saat hendak melayani lelaki hidung belang di kamar hotel. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek prostitusi online di salah satu hotel melati kawasan Broknipa, Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi mendapati seorang pria mucikari dan 1 gadis remaja yang hendak melayani pria hidung belang di salah satu kamar. Di kamar lainnya, polisi menemukan 2 wanita lain yang dijadikan pekerja seks komersial bersama 2 pria yang diketahui juga merupakan mucikari. Ke-6 orang ini kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Padang. Modus operandi 3 mucikari ini adalah mencari pelanggan di media sosial. Para pria hidung belang ditawari PSK yang masih di bawah umur dengan tarif per 1 kali kencan 4 hingga 600 ribu rupiah. Polisi menyita barang bukti alat kontrasepsi, ponsel dan uang hasil transaksi prostitusi. Sementara ketiga mucikari mengaku mendapat bayaran 200 ribu rupiah tiap berhasil mendapatkan pelanggan. Untuk korban 1 anak di bawah umur dan 2 sudah dewasa. Mereka memang sudah selama 4 hari sudah stay di homestay tersebut dan mereka melakukan transaksinya melalui micet dan melalui WhatsApp. Ketiga mucikari yang menjual gadis remaja ke pria hidung belang itu kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang. Ketiganya dijerat Undang-Undang Prostitusi dan Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara.
Seorang remaja tewas dalam tawuran antar kampung di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang masih pelajar itu tewas dengan luka sabetan senjata tajam di bagian tubuhnya. Muhammad Atolia, 16 tahun, warga Tangerang, Banten, tewas saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, Jakarta Barat. Pelajar ini tewas akibat luka sabetan senjata tajam di tubuhnya saat terlibat tawuran antar remaja. Sebelum diserahkan ke keluarga, jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diautopsi. Sebelumnya, dua kelompok remaja antar kampung terlibat tawuran di Jalan Jimbaran, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang mengendarai motor bersama rekannya terkena senjata tajam saat berusaha kabur. Namun korban menghembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan ke rumah sakit. Katanya sih satu orang. Meninggal di tempat atau gimana, Bang? Meninggal di dalam perjalanan. Rumah sakit ya? Dibawa ke rumah sakit, terus dia meninggal. Untuk tawuran sih di sini sih, untuk hari ini, malam minggu ini doang. Baru saya lihat. Kalau sebelumnya mah belum ada. Kasus tawuran maut antar kelompok remaja ini kini dalam penyelidikan Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat. Pesta minuman keras sekelompok pemuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berujung petaka. Seorang pemuda dikeroyok 3 rekannya hingga kritis. Boy Rasimin 20 tahun ditemukan bersimbah darah di kamar indekosnya di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat dikeroyok 3 rekannya. Warga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Abu Nawas Kendari untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa terjadi saat korban bersama 7 orang temannya sedang menggelar pesta minuman keras. Korban menegur salah seorang teman yang baru dikenalnya untuk tidak ribut karena mengganggu tetangga kos lainnya. Tak terima ditegur, korban lalu dikeroyok oleh 3 orang yang berada di dalam kamar. Ada 2 orang temannya minum di dalam, dia geser, dia senggol, dia bilang, awas saya mau ambil tasku dulu di dalam. Saya bilang, sabar dulu, bisa dulu situ. Dikunci nih, saya punya teman di dalam, dia luka itu. Nah, terus kemudian saya dobrak pintu, tak buka, saya masuk di dalam. Gue kan sudah itu pintu WC sudah terbuka sedikit, jadi saya cuma dorong sedikit begini, saya lihat korban sudah terkapar. Aparat Polresta Kendari yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi. Laporan bahwa terjadinya ini diakibatkan adanya kumpul-kumpul anak-anak di sekitaran lorong tersebut yang mengkonsumsi dalam arti pesta miras. Terjadi perselisihan dan mengakibatkan korban. Nah, kami sudah menerima laporannya, kami lakukan penyelidikan. Korban kritis masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abu Nawas Kendari, sementara polisi masih memburu 3 pelaku penganiayaan yang identitasnya telah dikantongi. Oktober lalu, pemirsa, pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam plastik di bawah jalan tol Becakayu, Kota Bekasi, Jawa Barat terungkap. Pelaku merupakan teman korban yang sakit hati karena merasa dikhianati pada lingkar pergaulan mereka. Detik-detik korban sebelum dihabisi dan saat sudah menjadi jasad, bahkan terekam CCTV apartemen. Inilah sosok Christian Rudolf Tobing, pembunuh sekaligus pembuang jasad wanita dalam plastik di bawah tol Becakayu, Pondok Gede, Kota Bekasi. Berdasarkan keterangan pelaku, polisi mengungkap motif pembunuhan berlatar belakang dendam. Pelaku sakit hati saat menjalankan bisnis bersama temannya H. Dan menurutnya, korban Ayu berpihak kepada H. Pelaku kemudian merencanakan pembunuhan H dan seorang temannya lainnya. Namun karena kedua target sedang berada di luar kota, tersangka kemudian menghubungi korban Ayu. Bersama pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya troli yang digunakan mengangkut jenazah hingga sarung tangan.
tim dari Subdit Jatandas Ditkrimum Polda Metro Jaya ini berhasil mengamankan pelaku, ya, tidak sampai 1 ke 24 jam pada saat akan menjual laptop milik korban di rumah gadai di Jalan Jati Waringin Raya nomor 234 Pondok Gede, Kota Bekasi. Kemudian dilakukan interogasi di situ. Kemudian awalnya tersangka menyatakan bahwa korban meninggal karena sakit asma pada saat bersamaan dengan pelaku di apartemen Green Pramuka City, Jakarta Timur. Sesaat sebelum pembunuhan, Rudolf terekam CCTV salah satu apartemen di Jakarta saat bersama korban Ayu Yunia Rizabani. Korban diduga kuat dihabisi pelaku di unit apartemen pelaku. Ia bahkan sempat tersenyum pada orang lain yang menggunakan lift yang sama dengan membawa bungkusan plastik di troli yang diduga kuat berisi jasad korban. Pelaku kemudian menggunakan mobil untuk membawa jasad korban yang kemudian dibuang di bawah jalan tol Becakayu, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Warga dan pengguna jalan yang melintas di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang, tepatnya di bawah tol Becakayu, Pondok Gede, Kota Bekasi, menemukan jasad wanita dalam kantong plastik. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Ayu Yunia Rizabani, 36 tahun, warga Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka tindak kekerasan pada mulut dan leher yang disebabkan oleh benda tumpul. Di Merangin, Jambi, pemirsa, dipicu masalah durian jatuh, seorang pria tega menganiaya rekannya dengan sebatang kayu hingga tewas. Pelaku yang mengetahui korban tewas lalu memasukkannya ke dalam karung dan dikubur di dalam kebun. Sejumlah warga Lembah Maswari, Kabupaten Merangin ini berusaha menghakimi seorang pria parubaya yang berada dalam pengamanan petugas kepolisian. Polisi langsung meringkus Tarso Sujito, 57 tahun, pelaku pembunuh Jamadi Thohir, 40 tahun, warga desa Durian Mukut, yang sempat dilaporkan pihak keluarga tidak pulang usai mencari durian di kebunnya. Pelaku yang dievakuasi petugas sempat mendapat bogem mentah dari sejumlah warga yang kesal. Polisi dibantu warga mencari jasad korban. Curiga dengan gundukan tanah baru di sebuah rawa, korban pun ditemukan tewas dalam karung. Saat pemeriksaan, pelaku mengakui telah membunuh korban dengan memukul kepala korban dari belakang dengan kayu. Pelaku mengaku kesal dituduh mengambil durian milik korban. Polsek Lembah Maswari bersama-sama dengan Satreskrim Polres Merangin berhasil mengamankan pelaku, inisialnya TS. Dan kemudian untuk pelaku sudah diamankan di Polres Merangin, selanjutnya akan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kronologis kejadian bagaimana, Bang? Kalau untuk kronologis kejadian dari pelaku diinterogasi sudah dilakukan. Awalnya mereka cekcok mulut terkait ditegur karena mengambil buah durian di area perkebunan. Kemudian TKP-nya ini kebetulan di area perkebunan di Kecamatan Lembah Maswari. Jasad korban dibawa ke RSUD Kolonel Abunjani Bangko untuk diotopsi. Sementara pelaku dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut dan akan dijerat dengan pasal 338 Jungto 351 KUH Pidana dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, di Garut, Jawa Barat, seorang pekerja pabrik tahu membunuh temannya saat sedang tertidur di kamar mes pekerja. Pemicunya adalah pelaku sakit hati karena sering dihina korban. Selain membunuh, pelaku juga mengambil uang 2 juta rupiah milik korban. Warga kampung Dangder, Desa Majasari, Garut, Jawa Barat geger dengan pembunuhan Rohmat, salah seorang pekerja di pabrik tahu setempat. Rohmat ditemukan tewas di kamar mes pekerja dengan luka akibat penganiayaan. Kurang dari 24 jam, aparat Polres Garut berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain teman sekamar korban. Pemuda 34 tahun ini ditangkap di Desa Citapen, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Kepada penyidik, tersangka membunuh korban karena sering menghina kondisi fisiknya. Selain menganiaya korban hingga tewas dengan besi, tersangka juga mengambil ponsel dan uang korban sebanyak 2 juta rupiah. Bahwa adapun motif dari tersangka melakukan tindakan ini yaitu karena setiap hari korban yang merupakan karyawan senior yang paling senior di pabrik tahu tersebut selalu mengolok-olok tersangka, ya, karena masalah tinggi badannya, kemudian ada beberapa kata yang tidak baik, gitu kan ya, seperti itu. Jadi mengatasnamakan yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tersangka ini tersinggung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, jika bermasalah dengan teman, hindari tindak kekerasan. Bersalaman demi kebersamaan agar pertemanan tidak terhenti karena penyesalan yang dipicu oleh kemarahan. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi seorang suami tega membunuh dan memutilasi istrinya karena sakit hati. Tetaplah bersama kami.